Benarkah Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini menghina orang-orang miskin yang ada di Provinsi Jawa Barat? Hanya orang-orang yang goblok, hanya orang-orang yang tolol, hanya orang-orang yang mikirnya pakai dengkul yang akan menjawab bahwa benar Kang Deddy Mulyadi menghina orang-orang miskin di Jawa Barat. Tetapi kalau orang-orang masih mampu untuk berpikir waras, masih mampu untuk menggunakan logika akal sehatnya, dia akan sangat berterima kasih dengan pernyataan pedas dari Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa kalau Anda miskin, jangan belagu. Kalau Anda miskin, harusnya tahu diri. Gue tuh masih nggak ngerti banget ya sama jalan pikiran orang-orang yang bilang kalau Kang Deddy Mulyadi ini menghina orang miskin. Cuman karena Kang Deddy ini bilang kalau miskin jangan belagu. Pada saat ngobrol sama salah satu anak yang rumah orang tuanya ini kena gusur. Jujur ya, kata-katanya ini memang terasa sangat menyakitkan. Tapi itu memang fakta. Emang bener ya, ada jenis manusia yang udah miskin tapi belagu. Gini loh ya, jangan salah paham sama yang dimaksud sama Kang Deddy di videonya. Lihat videonya itu sampai habis, jangan setengah-setengah. Justru ya, di sini Kang Deddy ini sedang membantu supaya para orang tua ini tidak terbebani sama tuntutan kegiatan wisuda untuk anak TK, SD, SMP, dan juga SMA dengan segala perintilannya. Lagian siapa sih pencetus wisuda ini untuk anak sekolah? Hey, nggak semua orang itu mampu dan bisa sekolah aja itu udah alhamdulillah banget. Gue setuju banget ya kalau wisuda itu memang bukan untuk anak sekolah, melainkan untuk jenjang perguruan tinggi sebagaimana mestinya. Dan intinya ya, dalam kasus ini yang bisa kita petik dan kita pelajari adalah jangan pernah memaksakan keinginan di luar kemampuan kita. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, lagi ramai komentar dari netizen dalam menanggapi perdebatan antara seorang bocah dengan Gubernur Jawa Barat, yakni Aura Cinta versus Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Netizen mengecam kepada Aura Cinta, bocah songong yang tidak tahu diri, yang lupa untuk mengintrospeksi dirinya. Kritis boleh-boleh saja, tetapi tolong tahu diri. Jangan biar Anda kelihatan mewah, jangan biar Anda kelihatan gagah, Anda lupa dengan jati diri Anda. Pernyataan pedas yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya mau menyadarkan kita, mau menyadarkan masyarakat Jawa Barat, mau menyadarkan Anda dan saya bahwa mari kita hidup sesuai dengan kemampuan kita. Adalah hal yang positif, adalah sebuah pernyataan yang membuktikan rasa cinta yang begitu luar biasa dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Statement pedas yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi mau membuktikan kepada kita masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat Jawa Barat, bahwa cinta dari seorang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat itu sungguh dan sangat luar biasa. Tidak semua pemimpin akan mampu untuk mewakafkan hidupnya, akan mampu untuk mewakafkan dirinya, akan mampu untuk menerima segala kritikan-kritikan pedas dari rakyatnya. Tetapi seorang Deddy Mulyadi, dia mampu untuk melakukan itu semua. Pemirsa, khususnya generasi penerus bangsa, generasi-generasi muda,
Saya ingin mengajak kepada kalian semua, mari kita simak video ini. Ada begitu banyak poin-poin positif yang bisa kita pelajari dari komentar-komentar netizen yang akan saya persembahkan kepada pemirsa dalam konten saya kali ini. Bahwa sebagai orang miskin, sebagai orang tidak mampu, kita harus bisa untuk introspeksi diri. Kita harus bisa untuk tahu diri. Jangan Anda sudah miskin tapi belagu. Jangan Anda sudah miskin tapi songong. Jangan Anda sudah miskin tetapi tidak tahu diri. Mari kita dengar bersama-sama komentar dari netizen yang menanggapi perdebatan antara Aura Cinta versus Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Sebagai alumni orang miskin, gue sangat mengerti dan paham banget jalan pikiran ini bocah, karena dia ini yang pertama masih muda, dan yang kedua dia ini tidak mengerti prioritas. Gue setuju banget sama KDM, sama Bapak Gubernur gue Bapak Gubernur kita begitu ya, warga Jawa Barat begitu ya. Tidak perlu ada perpisahan Pak, saya setuju ya, karena itu ngabisin duit dan gak ada faedahnya sama sekali. Ya, itu gue setuju banget Pak. Itu cuman memberatkan orang tua. Bukan apa-apa, gue nyekolahin adik gue dan ngeluarin biaya buat study tour apa segala macam itu menyakitkan begitu ya. Gue banting tulang buat sekolah, tahu-tahu perpisahan kan tidak ada gunanya begitu ya. Nah, untuk si adik-adik ini, dia ini nggak ngerti prioritas, dan itu kegagalan dia berpikir itu adalah turun-temurun. Jadi benar kata KDM, kalau orang miskin itu jangan ngeyel, lo nurut aja. Lo kalau udah miskin jangan ngeyel, lo nurut aja sama pemerintah, udah nurut lo. Karena pemerintah itu minimal paling enggak di KDM itu ngerti prioritas. Lo rumah lo kan kena gusur. Nah, daripada lo bayar buat tadi tur berapa juta itu, mending duit lo tuh dipakai ngontrak rumah dulu sambil lo ngumpulin buat nyicil rumah kah, DP rumah kah, apakah kayak gitu. Itu prioritasnya. Jadi jangan diganti ya. Prioritasnya orang miskin itu satu, makan dulu, yang kedua rumah, ketiga pendidikan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau lo mau balik pendidikan dulu, berarti lo harus ngorbanin rumah lo apa segala macam sambil berjalan. Kayak gitu ya, Dek ya. Gue bersyukur sih walaupun gue lahir di keluarga miskin, tapi gue ketemu dengan orang-orang yang membawa pikiran gue jadi makin maju gitu. Semangat KDM. Yang boleh wisuda cuman yang S1, nggak semua orang bisa kuliah. Terus background videonya itu background rumah yang emang kurang layak gitu. Maksud gue kayak lo seriusan ngomong kayak gitu? Halo, salah satu indikasi kenapa aturan itu dikeluarin adalah karena biaya wisuda itu memberatkan orang tua. Gue bukan orang yang tidak mampu. Jadi mau lo mampu, mau lo kaya raya, mau lo nggak mampu, itu harganya sama. Dan bagi orang yang kurang mampu, itu memberatkan. Lo jangan ngelihat dari perspektif diri lo dan ego lo aja sebagai orang yang mungkin hanya kayak sekali seumur hidup ngerasain wisuda. Hello! Bagaimana bisa makan untuk besok dan minggu depannya daripada sekedar sekali seumur hidup. Kadang gue tuh kayak, aduh, gue tahu konotasi pemerintah itu emang buruk. Politik tuh kotor, bla bla bla. Tapi kalau misalnya ada sebuah kebijakan ataupun aturan, coba lo tinjau lagi, apakah memang seburuk itu? Apakah aturan itu selfish atau dibuat untuk kepentingan pribadi atau emang kepentingan masyarakat? Aturan Kang Deddy yang ini menurut gue tuh masuk akal banget. Melihat ya, sorry banget, keadaan ekonomi orang-orang di Indonesia yang kebanyakan tuh masih kekurangan gitu. Aduh. Saya tuh cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol pp datang. Ya, cuma udah berhenti main najwa sifatnya. Yang salah lu dan juga orang tua lu. Tapi yang nanggung malu gua. Ini nih orang-orang kayak gini nih yang sering kali menghambat pertumbuhan infrastruktur negara. Lu pada tinggal di tanah milik negara, bangun rumah ilegal. Terus di tanah milik negara itu, negara ingin membangun infrastruktur biar negara kita bisa lebih maju lagi. Terus ada orang-orang kayak lu sama keluarganya minta keadilan, katanya keadilan bagaimana? Lu tuh tinggal di tanah ilegal. Itu tanah bukan hak lu dan juga keluarga lu, sama aja mencuri. Logikanya begini nih, lu kan mahasiswa di Universitas Indonesia gitu ya kan. Kita punya tanah, terus tanah ini ditempatin orang, dibangun rumah. Terus kita mau ambil alih tanah ini tanah gua gitu. Kita pengen bangun villa.
Terus apakah kita minta izin ke mereka? Gua nggak ngerti sama orang yang ngebela lu bukan cerdas tapi lu ngeyel. Menanggapi statementnya Kang Deddy yang miskin harus prihatin dan sekarang digoreng oleh netizen yang tentunya tidak suka dengan Kang Deddy, ya dia mengatakan di situ arogansi lah, seharusnya seorang gubernur tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu, tidak perlu diupload ke media sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya asal muasal Kang Deddy mengucapkan hal itu ketika anak itu mengatakan biaya perpisahan itu cuman 1 juta doang. Coba bayangkan. Coba bayangkan kalau Anda sudah menjadi orang tua pasti merasakan bagaimana ya susahnya mencari uang 1 juta rupiah. Pasti Anda akan merasakan. Jadi sekarang ini bukan artian di situ Kang Deddy mengintervensi, mengintimidasi, tapi membenarkan cara berpikir anak itu supaya apa? Supaya sadar diri bahwa dia hidup di bantaran kali, harusnya prihatin, harusnya ketika dia punya uang ditabungkan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk membenahi kehidupannya. Dan sampai sekarang kan dia masih hidup di bantaran kali. Begitu. Jadi kalau ada yang bilang Kang Deddy seperti mengeksploitasi, Kang Deddy seperti mengintimidasi, mengintervensi, itu menurut saya sangat-sangat salah sekali. Jadi kalau saya bilang membenahi Jawa Barat itu bukan hanya sekedar membuat kebijakan tentang pembenahan tata ruang, tapi pembenahan cara pola berpikir masyarakatnya. Kalau masyarakatnya cara berpikirnya selalu menyalahkan pemerintah tanpa menyadari dirinya sendiri, itu salah, yaitu juga tidak akan nantinya program-program itu berjalan dengan sempurna. Begitu. Dan untungnya Kang Deddy di situ sebenarnya bukan program gubernur, tapi program Kabupaten Bekasi, tapi gubernur tetap hadir, ya, menghadirkan di situ rasa kemanusiaannya, diberi uang ke Rohiman sebesar 10 juta per kakak. Bayangkan, sudah dikritisi tetap dikasih uang ke Rohiman. Kurang apa lagi? Di situ Kang Deddy juga mendukung anak kecil tersebut untuk teruslah semoga sukses gitu kan. Gak apa-apa kritis gitu kan, yang penting objektif. Itu udah jelas. Jadi kalau ada yang mengatakan diintimidasi dan diintervensi, arogansi dan lain sebagainya, berarti orang-orang ataupun netizen yang sekarang membela anak kecil tersebut tidak paham konteks apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada anak kecil tersebut ataupun kepada perempuan tersebut. Dan itulah kualitas orang-orang yang sekarang membela anak perempuan tersebut. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua. Ada banyak hal yang dikomentarin oleh netizen. Dari semua cuplikan video ini, saya ingin mengajak kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Jawa Barat yang sampai hari ini masih tinggal di bantaran sungai, masih tinggal di tanah milik negara. Ayo dong, tahu diri. Kalian sesungguhnya bersyukur punya pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, yang dalam pengambilan keputusan, yang dalam pengambilan kebijakan, gagasan, gebrakan dari beliau selalu saja berpihak kepada masyarakat Jawa Barat. Deddy Mulyadi bukan pemimpin yang anti kritik. Deddy Mulyadi bukan pribadi yang otoriter. Deddy Mulyadi bukan sosok pemimpin yang arogan. Dalam pengambilan keputusan, seorang Deddy Mulyadi selalu membangun komunikasi bersama masyarakat Jawa Barat. Dan semua keputusan yang beliau lakukan selama ini selalu saja berpihak kepada masyarakat Jawa Barat. Terkadang kami yang bukan masyarakat Jawa Barat merasa iri, merasa sakit hati. Tetapi saya tidak mengerti ketika ada masyarakat Jawa Barat
yang lupa diri, yang tidak tahu diri, yang songong, yang belagu, seperti si Aura Cinta ini. Apakah ini karena salah didik dari orang tuanya? Apakah orang tuanya lupa untuk mendidik anak-anaknya tentang nilai-nilai moral, tentang nilai-nilai adab, tentang nilai-nilai etika? Sehingga anak ini hanya ngerocos sana, ngerocos sini. Lupa dirinya datang dari mana. Lupa tentang latar belakangnya dia siapa. Dia sadar bahwa dia datang dari keluarga miskin, tetapi dia tidak mendukung dengan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi tentang larangan untuk diadakannya study tour, tentang wisuda, dan lain sebagainya. Apakah anak ini otaknya masih waras? Jujur, saya ingin mengajak kepada kita, generasi penerus bangsa, kalau mau mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Sekali lagi, kalau mau mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Kalau mau kritik pemerintah, tolong pikirkan dulu secara bijak. Buah pikiran saya ini bisa diterima oleh pemerintah, oleh masyarakat, atau tidak. Jangan kita hanya mampu untuk berbicara seenak jidat dan semanis udalnya kita. Kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa untuk berterima kasih atas segala kebijakan, atas segala gagasan, atas segala gebrakan yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Deddy Mulyadi hari ini, namanya begitu populer dibicarakan, tidak saja disuarakan oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi dari kami yang non-Jawa Barat, bahkan sampai orang-orang Indonesia pun yang ada di luar negeri ikut bersuara tentang seorang gubernur Jawa Barat yang bernama Deddy Mulyadi ini. Semua orang pasti mengidamkan dan merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, yang dalam pengambilan kebijakan, dalam pengambilan keputusan, dalam gagasannya selalu berpihak kepada rakyat. Di mana kira-kira hati nurani Anda untuk menyampaikan rasa syukur, rasa terima kasih kepada seorang pemimpin yang telah mewakafkan hidupnya untuk kesejahteraan orang banyak? Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua, untuk Anda dan untuk saya, bahwa mari kita introspeksi diri. Mari kita melihat latar belakang kita. Mari kita melihat tentang ekonomi kita dan lain sebagainya. Jangan kita sudah salah, kita menuntut apa itu yang namanya keadilan. Jangan kita sudah tidak benar, tetapi kita masih ngeyel. Saya sangat mendukung dengan statement pedas yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini. Kalau sudah miskin, jangan ngeyel. Kalau sudah miskin, jangan belagu. Ini merupakan ungkapan cinta yang begitu luar biasa dari seorang pemimpin untuk menyadarkan kita, orang-orang yang tidak mampu. Untuk menyadarkan kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih kepada seorang pemimpin yang telah mewakafkan hidupnya untuk membangun rakyatnya, yang telah mewakafkan hidupnya untuk mensejahterakan rakyatnya. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Guys, banyak banget yang kirim video soal ini nih. Ini nih.
Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya Rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya mau gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Nah, itu dia. Menurut kalian gimana nih anak? Hah? Pinter kah? Kreatif kah? Kritis kah? Atau songong? Aduh, kacau. Guys, tolong dengarkan ya. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia, itu belum tentu pintar loh guys. Ingat ya. Nah, bisa saja dia itu asal ngoceh tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan dan keinginan dia dibandingkan dengan kebutuhan dia. Makanya kayak begini, ekonomi sulit, kelakuan elit. Nah, kayak gini. Maunya dibilang elit, tapi bilang katanya si Kang Deddy, rumah aja masih di pinggiran kali. Coba. Nah, dibenerkan, divalidasi sama ibunya bahwa katanya untuk mental anaknya boleh-boleh aja. Wisuda itu yang nggak masalah, katanya begitu guys. Memang susah ya. Kita semua pada nggak mau ada wisuda lagi, ada study tour dan sebagainya. Dia malah mau, malah mendukung. Aduh, bingung saya. Ya ampun, saya aja nih, yang ukuran saya nih, ada duit lah istilahnya. Saya aja nggak setuju dengan adanya wisuda dari TK sampai SMA itu. Yang namanya wisuda itu kuliah supaya kalian tahu bahwa itulah jerih payah seseorang untuk mendapatkan satu prestasi yang paling, pendidikan yang paling tinggi, yaitu kuliah. Ya, kalau SMA masih sekolah, artinya udah itu adalah proses belajar untuk menuju kesuksesanmu gitu loh. Ini malah kayak begini. Aduh, bagus. Saya setuju dan saya dukung ya Pak KDM. Orang-orang kayak begini mendingan nggak usah dikasih kesempatan lagi deh. Orang yang banyak mulut kayak begini ini bisa merusak karena akan mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Akan membuat berita-berita yang membuat hoax gitu. Nah, ciri-cirinya orang-orang kayak begini nih, hati-hati ya. Jadi kalau ngomong harus pakai ini, harus pakai otak ya Dek. Bagaimanapun juga harusnya Anda bersyukur. Mau ngasih makan lo, yaitu orang tua lo ya. Orang tua susah payah untuk cari duit, bukan berarti kamu mau seenak-enaknya aja. Cobalah prihatin sedikit, karena kamu kan bukan orang kaya, ya kan? Duit aja harus nyari-nyari. Kalau orang kaya ya nggak tinggal di situ, gitu loh. Bukan sebuah penghinaan. Ini benar kata KDM. Kalau memang dia sayang sama anaknya, berikanlah kehidupan yang layak, bukan di pinggiran kali rumahnya. Yang ngontrak kayak di mana kayak gitu. Ini malah dia bilang katanya harus ada pemberitahuan dulu. Katanya penggusurannya tidak ada pemberitahuan. Lah, pemberitahuan sama siapa lah, kamu aja di situ nempatin punya pemerintah kok. Kamu bayar di mana? Kamu bayar ke siapa? Apakah ada pungutan selama ini? Ayo ngadu sama KDM sana supaya orang yang mendapatkan pungutan itu dibereskan sekalian. Jangan cuma mau menuntut, tapi apapun yang terjadi dalam diri kamu nggak mikir. Ya, tolong ya, kalau mau cerdas, sekolah yang bener. Jangan dulu menuntut macam-macam. Anda mau menunjukkan bahwa kamu mampu, tapi kenyataannya nggak sebanding gitu loh ya. Boleh-boleh aja Anda bermimpi, tapi mimpinya harus pakai logika dan kenyataan. Oke? Mimpi itu harus ngukur diri gitu loh. Boleh mimpi itu setinggi langit, tapi kita harus ngukur diri dulu, mampu nggak? Bisa nggak? Berusaha nggak? Gitu loh ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Oke, dimanapun kamu berada, apalagi kamu niatnya mau kuliah. Tapi begini, ini udah dicoret kalau saya mah ya. Kalau saya penerimaan karyawan nih, kalau ada karakter kayak begini, udah nggak dilirik sama saya. Langsung coret. Hati-hati loh, ini mempengaruhi kinerja kamu nantinya. Mau cari kerja susah, karena punya karakter seperti kamu. Bahan pertimbangan loh. Beneran saya nggak bohong. Oke? Salam, Lita Gading. Pasti udah pada lewat kan di FYP kalian cuplikan-cuplikan video Kang Deddy Mulyadi nemuin gadis ini dan para warga yang kemarin kena penggusuran karena tinggal di tanah negara atau di bantaran sungai. Nah, kalau kalian tahu, gadis ini kemarin FYP viral gara-gara setelah kejadian penggusuran itu dia bikin video speak up ngekritik kebijakan-kebijakan yang udah dibuat sama Kang Deddy Mulyadi, terutama masalah penghapusan wisuda sekolah. Jadi gadis ini nggak setuju banget tuh wisuda sekolah dihapuskan. Karena kata dia biaya wisuda di sekolah dia cuma 1 juta doang. Cuma 1 juta doang, dia loh yang bilang.
Kata gua 1 juta dibilang doang. Tapi sekeluarga nggak punya rumah, tinggal di tanah negara, di bantaran sungai. Mereka pikir kagak bahaya apa ya? Terus dikasih bantuan sama Kang Deddy buat ngontrak, diterima-terima juga. Tapi 1 juta dibilang doang. Buset, kata gua. Selama ini mereka pikir mereka tinggal di Paris kali tuh, yang tempat wisata tuh, yang resto-restonya ada di pinggir sungai tuh. Jadi kita bisa makan sambil nikmati aliran sungai tuh. Gua rasa sih mereka pikirnya selama ini begitu. Kata dia nggak mau kehilangan momen kumpul-kumpul sama teman-temannya pas kelulusan. Padahal setelah lu lulus dan lu nganggur, lu kagak diajak kumpul-kumpul juga sama teman-teman lu. Atau nggak mereka kumpul terus lu yang jadi bahan gibahnya, ngerti kagak sih lu? Heboh banget mikirin perpisahan sekolah. Lu kalau nggak bisa bertahan hidup, nggak bisa survive, yang ada lu yang perpisahan sama nih kehidupan nyata nih. Berangkat ke akhirat mati kelaparan, ngerti kagak lu? Heboh banget mikirin wisuda. Besok kalau kagak bisa makan tuh, yang ada orang bingung. Wih, udah modar aja, mati kelaparan. Kagak mikir lu sampai segitunya. Minimal ya, mikir gimana caranya bisa ngontrak yang bener satu keluarga dulu gitu. Ini gaya elit hidup sulit ini namanya. Lagi adek ya, kalau mau wisuda ya, wisuda itu kan adanya kuliah. Ya udah lu berjuang aja ngapa sih? Biar bisa kuliah, biar bisa ngerasain yang namanya wisuda. Ngapa juga sih lulus SMA harus wisuda nih, ngapa? Biar apa coba? Bapak, saya minta maaf. Sama sih. Nggak apa-apa loh, bebas aja, nggak ada masalah. Banyak beda segitu masih ngomongnya sekarang suka. Ya nggak apa-apa, kan kritis, nggak apa-apa. Jurusan apa sekolahnya? Filsafat, Pak. Oh, filsafat, ya bagus lah. SMA-nya ada jurusan filsafat? Enggak, maksudnya jurusan buat masuk uni. Oh, masuk UI-nya filsafat, ya bagus lah. Orang filsafat kan pinter-pinter. Ya, lebih pinter dari saya. Amin. Kasih. Jadi Neng, ya Mbak Yu, ini programnya program pemerintah Kabupaten Bekasi, ya. Jadi proyeknya proyek Pemkab Kabupaten Bekasi. Saya bantu ikut menyelesaikan. Ya, kasih ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa memberikan kita pembelajaran-pembelajaran baru. Ilmu-ilmu baru, khususnya kepada kita masyarakat Indonesia. Tidak saja masyarakat Jawa Barat, tetapi untuk kita seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini hidupnya masih di bantaran sungai atau hidupnya masih di tanah negara. Tolong, ini merupakan pembelajaran penting untuk kita semua. Dalam cuplikan video tadi, banyak sekali komentar-komentar pedas yang disampaikan oleh netizen kepada si Aura Cinta. Seorang remaja yang berani untuk berdebat dengan Kang Deddy Mulyadi. Keberaniannya seacungi jempol. Pola pikirnya seacungi jempol. Tetapi sangat disayangkan ketika dia lupa untuk mengintrospeksi dirinya bahwa dia sesungguhnya tidak punya hak di tanah atau di tempat tinggal itu. Meminta keadilan sementara tanah itu bukan milik pribadinya dia. Mungkin ini adalah sebuah kekeliruan dimiliki oleh Aura Cinta ini. Sehingga sampai hari ini kita masih menemukan ada begitu banyak komentar-komentar dari netizen yang menghujat Aura Cinta, dinilai sosok manusia songong, sosok manusia yang lupa diri, sosok manusia yang tidak tahu diri. Sudah miskin tapi belagu, sudah miskin tapi ngeyel. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tetapi kita semua patut bersyukur dan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi atas pernyataan pedas ini untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita yang selama ini mungkin kita selalu berfoya-foya, yang selama ini kita mungkin selalu bergaya hidup mewah, padahal kita sendiri belum punya rumah,
padahal kita sendiri masih nebeng, padahal kita sendiri masih hidup di tanah negara. Mari sama-sama kita mawas diri, sama-sama kita introspeksi diri. Adalah sebuah statement pedas sebagai bukti bahwa rasa cinta dari seorang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat itu memang sangat luar biasa. Pemirsa, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna buat kita semua, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf bila ada tutur kata atau komentar-komentar dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian, khususnya kita masyarakat Indonesia yang saat ini masih hidup di bantaran sungai, yang masih hidup di tanah negara, yang masih hidup pas-pasan. Mari jangan lupa, kalau kita tahu kita adalah orang miskin, yang kita utamakan bukan kemewahan, bukan bersenang-senang, bukan hidup glamor, tetapi mari kita membenahi diri, memperbaiki ekonomi kita, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bukan boros sana boros sini. Itu kalau kita mau berkembang, itu kalau kita mau maju. Karena orang yang sukses itu berangkat dari sebuah kerja keras, dari proses yang cukup panjang. Jangan kesuksesan itu diperoleh dengan cara-cara yang instan, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok preman yang tidak tahu diri dan biadab itu. Tetapi kesuksesan itu harus lahir dari kerja keras, harus ada tetesan keringat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.